ya. Terus ya. Assalamualaikum. Saja seluruh warga kampung itu merasa terkejut. Break dulu nangisnya. Nggak ada. Sepulang memenangkan sebuah pertempuran besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada pasukannya yang masih beryuforia atas kemenangan itu. Kita baru saja menjalani pertempuran kecil dan yang akan kita hadapi sebentar lagi adalah sebuah pertempuran besar, ucap Rasulullah. Tentu saja sebuah pernyataan yang mengejutkan. Semua anggota pasukan itu terdiam. Sorak kemenangan itu pun seketika senyap. Betapa mereka telah bertempur hebat dan memenangkannya. Masih adakah pertempuran yang lebih besar yang akan kita hadapi lagi ya Rasulullah? Tanya salah seorang di antara pasukan itu. Ya, pertempuran melawan dirimu sendiri, jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Begitu pula sahabat terdekat kita adalah diri sendiri. Bila kita tak mampu mengendalikan nafsu di dalam diri, maka dia akan menguasai dan mengalahkan kita. Rasa tak terkalahkan adalah salah satu musuh besar yang berbahaya. Rasa ini adalah anak sulung dari apa yang disebut sebagai kesombongan. Perasaan semacam itu menghasilkan sikap merendahkan orang lain, juga sifat sembrono. Kedua hal itu sungguh merugikan. Manusia yang bersedia menerima kekalahan akan selalu waspada dan meningkatkan potensi dirinya sambil juga menyadari bahwa jika dirinya mendapat kesempatan menjadi yang terbaik, pasti ada banyak orang lain yang memiliki kesempatan sama. Dalam sikap semacam itu, ia akan selalu belajar untuk terus meningkatkan kualitas dirinya sampai kapanpun. Mari syukuri karena hidup adalah anugerah. Salah seorang sahabat Nabi yang dikenal gigih mensyiarkan Islam adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu kali dikisahkan bahwa Sodqah bin Abi Imran melihatnya tengah menyendiri di dalam masjid. Lalu Sodqah mendatanginya dan bertanya, "Wahai Abu Dzar, mengapa engkau menyendiri seperti ini?" Abu Dzar menoleh ke arahnya dan menjawab, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sendirian lebih baik daripada bersama teman yang buruk. Teman yang saleh lebih baik daripada sendirian. Ucapan yang baik lebih utama daripada diam. Dan diam lebih baik daripada berbicara yang buruk. Mari berusaha untuk selalu berteman dengan orang baik agar pengaruh kebaikannya sampai ke diri kita. Mari berusaha menyampaikan ucapan yang baik, tak menyakiti orang lain. Jika tak mampu, maka sendiri dan diam lebih selamat untuk urusan akhirat kita. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah." Di tapal batas kota Makkah, ratusan ribu umat berbaris. Mereka mengibarkan panji Islam sambil mengumandangkan kalimat takbir dengan khusyuk dan tunduk. Tak ada genderang kemenangan ditabuh. Di baris terdepan, Rasulullah duduk di atas untanya. Beliau menundukkan kepalanya yang tertutup kerudung sambil meneteskan air mata. Beliau membawa hewan tunggangan itu melangkah lembut tanpa kesombongan, diikuti para sahabat dan segenap pengikutnya. Ini adalah perjalanan pulang ke negeri asal di mana beliau dan kaum muhajirin diusir 10 tahun lalu. Di dalam kota Makkah, keadaan mencekam. Betapa tidak, Muhammad, si yatim yang terusir itu kini telah memiliki pengikut dengan jumlah yang sangat besar. Begitu banyak darah keluarga Muhammad dan pengikutnya yang telah dicecerkan oleh para penduduk Makkah. Dan kini mereka harus menyerah. Tak terbayangkan pembalasan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Muslim itu.
Dari kejauhan batas kota, bersama derap langkah ratusan ribu muslim itu, Muhammad Rasulullah memerintahkan untuk menyerukan kepada penduduk Mekkah, "Wahai penduduk Mekkah, barang siapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya, maka kalian dalam keadaan aman. Barang siapa yang berlindung di Masjidil Haram, maka dia aman. Dan barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia aman." Abu Sufyan adalah pemimpin Mekkah sekaligus musuh utama Rasulullah. Namun, sebagai pemimpin, ia tidak direndahkan oleh Rasulullah. Nabi tetap menjaga marwah Abu Sufyan di hadapan kaumnya dengan cara menyatakan bahwa siapa yang berlindung di rumahnya, maka mereka aman. Lalu, ketika umat Islam telah memasuki kota Mekkah dan sepenuhnya kota Mekkah itu berada di dalam kendali, Rasulullah mengumumkan kepada penduduk Mekkah, "Idhabu fa'antumut tulaqa." Pergilah kalian, karena kalian adalah orang-orang yang bebas. Tak ada hukuman, tak ada balas dendam, tak ada kesumat yang dinyalakan. Bila mau, Rasulullah bisa melakukan apa saja kepada musuh-musuhnya. Namun, kekasih Allah ini lebih memilih menuangkan air cinta ke hati para penduduk Makkah. Makkah takluk tanpa darah dan duka cita. Makkah berada dalam pelukan hangat cintanya. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. Dalam sebuah peperangan, salah seorang pasukan muslim mengejar seorang lelaki dari pasukan musuh. Dalam kondisi terpojok, musuh itu tiba-tiba mengucapkan La ilaha illallah. Tanpa mempedulikan ucapan syahadat itu, pasukan muslim itu langsung menikamkan pedangnya hingga musuh itu tewas. Ketika mendengar peristiwa itu, Rasulullah memanggil orang tersebut. "Mengapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah?" Berulang kali Nabi bertanya dengan nada yang tinggi karena marah. "Dia hanya berpura-pura, wahai Rasulullah," jawab orang itu. "Apakah kamu tahu? Apakah kau robek hatinya hingga kau bisa mengetahui bahwa ia hanya berpura-pura?" Tanya Nabi lagi. Orang itu tak mampu menjawab pertanyaan Nabi. Ia menyesal tanpa bisa berbuat apa-apa kecuali bertobat atas perbuatannya. Main hakim sendiri, gampang menuduh orang, menyimpulkan seseorang sebagai orang jahat tanpa mengetahui keadaan sesungguhnya adalah bahaya besar bagi diri kita kelak di hadapan pengadilan Allah. Sayangnya, di masa kita hal-hal semacam itu justru menjadi pemandangan sehari-hari, bahkan dijadikan hiburan. Semoga kita dapat menjauhi perbuatan buruk yang akan merugikan kehidupan akhirat kita kelak.